pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kita boleh kembali akan merenungkan sabda Tuhan. Kita memohon agar Tuhan yang senantiasa hadir di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih. Kami memohon hikmat-Mu saat kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu pada saat ini boleh menguatkan dan memantapkan langkah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15-26. Tetapi saya hanya membaca ayat 24-26 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini, Tuhan memilih. Saudara, dalam pelayanan gereja, jika seorang penetua atau majelis memilih jemaat untuk melayani di gereja, kebanyakan di antara mereka pasti berdalih atau menolak secara halus terlebih dahulu. Karena banyak orang memikirkan bahwa melayani di gereja itu akan memberikan sebuah beban tersendiri, baik waktu, baik dana, bahkan juga perasaan. Karena memang pelayanan di gereja itu pada intinya tidak dibayar, sehingga banyak orang mempertimbangkan hal tersebut. Padahal saudara, pelayanan di gereja itu adalah pelayanan kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita dengan baik. Dan kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam bersinergi dengan sesama orang-orang percaya. Meskipun kita sadar pertengkaran, perdebatan bisa saja terjadi. Tetapi ibadah dan pelayanan kita semua adalah untuk Tuhan semata. Saudara, dalam bacaan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Matias dipilih menggantikan Rasul Yudas. Kita tahu bagaimana pemilihan ini terjadi melalui sebuah proses yang tidak mudah. Jadi orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang tentunya juga orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam keterangan yang disampaikan, Matias dipakai oleh Tuhan sendiri untuk melengkapi rasul-rasul dalam memberitakan Injil kerajaan dunia. Matias dipilih bukan semata-mata karena ia setia dan bertekun dalam pengajaran Yesus, melainkan Tuhan sendiri berkenan kepadanya. Tuhan memakai siapa saja untuk memberitakan Injilnya, termasuk Anda dan saya. Jadi siapapun kita dan apapun latar belakang kita, asalkan kita bersedia dipakai sebagai alat untuk memuliakannya, kita dipilih. Kisah dipilihnya Matias ini merupakan bahwa Tuhan bersedia memakai kita untuk karyanya yang membawa kedamaian bagi dunia. Tentu, mari kita mengubah kacamata kita bahwa Tuhanlah yang memilih kita melalui majelis, melalui hamba Tuhan ketika kita dipilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja.
Berikanlah diri kita, berikanlah dirimu untuk melayani Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang boleh memberkati kita pada saat ini. Semoga ini menjadi refleksi buat kita untuk kita siap melayani Tuhan di dalam rumahnya bersama orang-orang percaya lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami kembali bagaimana Engkaulah yang memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di gereja. Biarlah kami senantiasa terbuka dan siap untuk melayani-Mu dalam pelayanan di gereja. Sebagai bentuk ucapan syukur kami ingin tetap melakukan yang Tuhan perintahkan. Kami serahkan hari ini, semoga hikmat-Mu menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.